underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pagar laut misterius sepanjang 30 km di pesisir Tangerang membuat kontroversi di media sosial. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini pagar laut sepanjang 30 km itu kan panjang sekali ya. Ya, dari bambu, dan kita lihat tuh lebarnya kurang lebih 1 atau 1,5 meter ya. Jadi di tanggulnya itu dari bambu yang ditanamkan di dasar laut, dan di atasnya itu dikasih seperti ayaman-ayaman dari bambu ya. Betul. Jadi bisa buat jalan. Itu luar biasa. Pembangunannya ini kalau nggak salah itu dari beberapa info itu dilakukan sudah lama, dan itu diperlukan waktu 5 tahun untuk membangun itu. 30 kilo pakai bambu, dan biayanya itu bisa 10 miliar lebih itu. Nah, tiba-tiba kemarin itu menjadi rame karena ada yang sempat teriak bahwa tanggul ini merugikan nelayannya. Nelayan yang ada di pantai-pantai itu katanya mengurangi tangkapan ikannya dan sebagainya. Dan kemudian dipertanyakan itu ada izinnya atau tidak. Ternyata kalau kita melihat ceritanya belakangan hari ini yang berkembang demikian rupa, maka ternyata tanggul laut tadi itu tidak hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya itu, Bekasi, Tangerang yang kemarin sempat dibongkar oleh Angkatan Laut kita ya. Itu ternyata juga ada di Sulawesi, ada juga di Jawa Timur, dan bahkan ada yang mendapat izin hak guna bangunan atau hak milik itu pada tahun 1996. Ya, sudah lebih dari 30 tahun kan, untuk membangun tanggul dari bambu tadi itu. Nah, ini ada apa? Ya, maka sampai hari ini menjadi misterius. Kalau memang dibangun 30 km yang kita contoh di Bekasi ya, itu kenapa pada saat pembangunan itu kok tidak ada yang tahu? Kok tidak ada yang lapor? Nah, kenapa baru sekarang? Nah, ini kan perlu dipikirkan. Betul. Kalau tidak lapor berarti biasa kan dulu kalau ada apa-apa demo macam-macam ya. Nah, ini kalau nggak ada yang lapor, nggak ada demo pada saat pembangunan 5 tahun yang lalu, itu mestinya kan yang kena wilayahnya itu kan tidak keberatan. Kalau keberatan ya sudah teriak-teriak kan. Jalan keluarnya saya ditutup, bagaimana? Nelayan itu kalau mau mengambil ikan yang di wilayah di luar pagar tadi itu harus muter kan. Nah, ini kenapa tidak demo? Sekarang baru ribut-ribut. Dan kalau kita lihat dari media itu maupun yang dari media sosial, itu kan ada juga sepihak yang mengatakan mereka ikut membantu bangun itu, dan tujuannya katanya untuk mencegah abritasi, supaya pantainya itu tidak tergerus makin lama makin habis. Maka dibangunlah tanggul itu supaya mengurangi efek negatif dari gelombang laut. Ada yang bilang begitu ya. Sebaliknya, orang yang tidak setuju dengan ada ini, walaupun dulu sebelum sempat ngomong kan 5 tahun yang lalu, itu bahwa ini pasti akan dijadikan reklamasi, karena di daerah dekat sana sudah ada hasil reklamasi, dan yang sekarang menjadi daerah wisata baru yang sukses. Nah, ini jadi sebetulnya kalau dilihat seperti ini ya, ada apa ini, kita juga nggak ngerti ya. Sedangkan di lain daerah juga ada, ya tidak diributkan. Yang diributkan cuma di sana. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita mau dengan kepala dingin, itu harus berpikir kembali. Satu, mereka membangun itu kan sudah ternyata mempunyai izin yang namanya HGB atau HM. Dan kalau kita lihat keterangan dari beberapa pejabat itu, bahwa itu dikeluarkan 236 nggak salah ya, itu
sertifikat HGB. Nah, berarti kan ini sudah diketahui dan legal sepanjang HGB-nya tadi itu bukan palsu ya. Dan HGB itu memang harus diperiksa dari kelurahan, dari kecamatan, dari badan pertanahan, harus dilihat dari sana. Kalau itu tidak palsu, maka kehadiran dari tanggul tadi itu adalah sah secara hukum ya. Terlepas dari bagaimana legalitasnya itu didapat. Ya, contohnya seperti orang kalau mau bikin KTP, padahal saya bukan penduduk setempat, KTP-nya keluar. Ya kan? Nah itu yang salah kan, yang mengeluarkan KTP kan. Bukan saya yang minta KTP kan. Misalnya seperti itu. Ya, ini kan bukan kong kali kong lah gitu kan. Nah, ini contohnya juga seperti ini. Berhubung dia sudah legal, sudah ada HGB-nya, maka dia membangun tanggul. Nah, ini kan jadi sah. Nah, sekarang kalau kita pikir lagi, bangun tanggul itu kan habis 10 miliar. Biayanya mahal sekali. Ya. Yang bongkar sih nggak keluar duit ya, paling keluar solar sama macam-macam lah ya, itu tugasnya memang nggak ada masalah kalau. Tapi kan yang masang ini kan duitnya banyak habisnya. Nah sekarang kita tinjau juga, kalau pengusaha katakanlah yang bikin tanggul tadi itu, kalau belum ada izinnya, apa pengusaha itu berani? 99% pengusaha nggak berani kalau tidak ada izinnya membangun sesuatu yang seperti itu. Wah sekarang mau bangun rumah aja kalau nggak pakai IMB ya ragu-ragu semua tuh nggak mau bangun. Nah ini harus dipertimbangkan. Ya. Juga mikir kalau sekarang tuh sempat viral kan di medsos itu ya, ada gambarnya buku sertifikat dari HGB itu kan. Lah itu kalau memang itu benar, dan misalnya itu adalah persiapan untuk proyek-proyek apakah namanya pelabuhan ikan atau apa. Karena kemarin sempat keluar statement bahwa yang bikin tanggul itu pemerintah Jawa Barat mengatakan itu karena di sana mau dibangun pelabuhan ikan. Misalnya seperti itu ya. Itu isu-isu seperti itu bertebaran. Tapi yang terang, kalau ini sampai HGB atau izin bangunan tadi macam-macam itu dicabut, ini apa tidak merusak citra pemerintah Indonesia yang mau mencari investor dari luar negeri. Ini kan jadi kepastian hukumnya tidak terjadi kan. Ya. Udah dapat HGB katakanlah 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, bahkan ada yang 1996 tadi itu. Kalau tiba-tiba dibatalin, tidak diterbitkan lagi atau dicabut, gimana? Ini kan menjadi kepastian hukum di Indonesia itu tidak benar. Mestinya kalau udah ada seperti itu, yang ditindak adalah pejabatnya, bukan pengusahanya atau orang yang mendapat hak itu. Itu banyak loh, 236 sertifikat hak guna bangunan loh. Ya, jadi ini membawa efek tidak sekedar kita euforia bahwa tanggul yang merugikan rakyat, nelayan, itu sudah berhasil dibongkar. Bukan itu aja. Tapi efek dibalik semuanya itu terus terang akan membawa yang kurang bagus bagi investor yang mau berinvestasi di Indonesia. Ya, jadi mestinya ini harus betul-betul dipikir, jangan terpengaruh oleh isu-isu yang mungkin di belakang isu tadi itu justru ada kelompok lain yang ingin memecah belah kita, ikut berandil yang sangat merugikan kita. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.